Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Renoval Saputra. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Generative AI saya. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, saya diminta untuk menjelaskan artikel yang ada di link tersebut. Jadi artikelnya itu adalah judulnya Attention is all you need. Nah, di sini langsung saja. Jadi intinya di sini di bagian introduction ini itu menjelaskan tentang yang model-model yang sebelumnya yang menggunakan RNN, LSTM dan juga GRU itu punya masalah sequence modeling data. Jadi datanya itu dilakukan komputasinya dilakukan secara berurutan. Dan ini menyebabkan pelatihan paralel komputasi paralel selama pelatihan itu kesulitan. Nah, di sini tuh dengan adanya transformer dengan arsitektur model yang cuma menggunakan attention doang dan tidak menggunakan rekurensi dapat memungkinkan paralelisasi yang lebih baik dan mencapai kualitas terjemahan state of the art hanya dalam 12 jam pelatihan menggunakan 8 GPU. Nah, di sini backgroundnya itu dari model berbasis CNN sebelumnya. Jadi operasinya itu masih berurutan secara linear dan itu terlalu lama karena harus satu persatu dan saling menunggu. Nah, kemudian dengan adanya transformer dengan self attentionnya itu tuh jadi dia bisa melakukan secara komputasi secara paralelisasi. Nah, kemudian di model arsitektur dari model ini itu dia ada encoder dan juga decoder stacks, di mana encoder ini terdiri dari 6 lapisan yang sama. Setiap lapisan itu terdiri dari 2 sublapisan. Ada mekanisme multi head self attention, jaringan feed forward dan yang lainnya. Kemudian ada decoder juga. Nah, ini tuh juga sebenarnya 6 lapisan yang identik. Nah, selain 2 sub lapisan yang ada di encoder, decoder juga menyisipkan sub lapisan ketiga, yaitu mask multi head self attention, encoder decoder attention, positive wise feed forward network. Nah, kemudian ini menjelaskan tentang attention. Jadi attention itu tuh intinya memetakan query dan satu set pasangan key value ke output. Nah, outputnya itu tuh jumlah yang dihitung dengan mempertimbangkan bobot dari setiap nilai, di mana bobot tersebut ditentukan oleh fungsi yang mengukur tingkat kesesuaian antara query dan juga key-nya. Nah, untuk attention ini dia ada scale dot product attention, terus juga ada multi head attention, terus juga ada applications of attention in our model. Jadi di model ini tuh pakai 3, ada encoder decoder attention, terus juga ada attention juga, terus juga ada decoder self attention. Kemudian ada embeddings and softmax. Di sini itu embeddings itu digunakan untuk mengubah token input dan output menjadi vektor berdimensi di model. Kemudian untuk fungsi softmax-nya itu digunakan untuk mengubah output decoder menjadi probabilitas token yang berikutnya yang akan diprediksi. Nah, selanjutnya ada positional encodings, terus juga di sini ada rumus dari positional encodings. Jadi kalau positional encodings itu karena model tidak mendukung rekurensi maupun convolution, di sini harus dilakukan positional encodings. Nah, di sini tuh ada rumusnya menggunakan sinus. Terus juga kenapa harus kita kenapa self attention? Nah, di sini tuh ada perbandingannya dari kompleksitas, paralelisasi dan juga panjang pet maksimum ya. Nah, kemudian itu ada training. Jadi training dataset yang digunakan di paper ini tuh ada English Jerman sebanyak 4,5 juta pasang kalimat, English Perancis 36 juta kalimat. Kemudian hasilnya itu bisa dilatih dari sini. English to Jerman itu dia bisa dapat skor 28,4. Terus dia itu bisa hasil ini tuh mengungguli model
state of the art yang ada sebelumnya. Kemudian English to French ini tuh mencapai skor 41,8 atau 41,0, mengungguli semua model yang ada yang diterbitkan sebelumnya. Kemudian untuk English Constituency parsingnya itu adalah model transformer 4 lapisan ini bisa mencapai hasil 92,7 F1 pada skenario semi supervised. Nah, untuk yang soal kedua di sini membahas tentang yang pertama itu binary focal cross entropy class. Jadi di sini tuh fungsi ini menghitung kerugian focal cross entropy antara label sebenarnya dan juga yang diprediksi model. Nah, fungsi kerugian ini memerlukan input itu Y true, nilai yang sebenarnya, dan juga Y prediksi, nilai yang akan diprediksi. Ini kemudian berikut ini ada penjelasan argumen yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi kerugian-kerugian binary focal cross entropy class ini. Jadi ini ada beberapa setting options yang bisa dilakukan untuk ketika menggunakan binary focal cross entropy class. Nah, ini ada contoh code-nya. Ini ada inisialisasi datanya menggunakan array NumPy array. Kemudian di sini tuh kita menggunakan fungsi binary focal cross entropy dengan keras, dengan gamanya 2 dan juga from logicnya true. Dan ini tuh hasilnya 0,691. Nah, di sini tuh ada MSE atau rata galet kuadrat adalah metrik yang sangat umum digunakan untuk evaluasi kinerja model regresi dalam machine learning dan statistika. Nah, jadi MSE ini tuh sebagai rata dari kuadrat perbedaan antara nilai prediksi dan juga nilai aktual dalam sebuah dataset. Tujuannya itu untuk memberikan ukuran kuantitatif seberapa dekat prediksi model dengan nilai yang sebenarnya. Formulanya tuh yang ini. Di mana N itu adalah jumlah observasi, Y adalah nilai aktual yang sebenarnya, dan juga observasi dari observasi ke I, terus Y pangkat I itu nilai prediksinya, dan Y dikurang Y pangkat I itu adalah residualnya. Nah, jadi interpretasinya itu ketika nilainya MSE-nya lebih dari 0 itu menandakan akurasi kinerja model yang baik. Tapi kalau misalnya lebih tinggi itu sebaliknya, dia mengindikasikan kinerja yang buruk. Nah, ini contoh code-nya. Itu di sini ada import NumPy. Di sini bisa pakai NumPy, ini nilai sebenarnya. Ini secara manual ngitung MSE secara manual dengan NumPy mean atau NumPy rata-rata, atau bisa menggunakan sklearn yang udah ada modulnya. Kemudian adalah Hing loss, adalah fungsi loss yang sering digunakan dalam klasifikasi biner, terutama dalam HVM. Fungsi ini membantu model untuk memaksimalkan margin jarak antara kelas-kelas yang berbeda. Nah, jadi ini adalah rumusnya. Penjelasannya, jika Y dikali fungsi X lebih dari sama dengan 1, prediksi sudah benar dan cukup jauh dari margin, maka lossnya itu 0. Jika sebaliknya Y dikali fungsi X itu kurang dari 1, loss akan menjadi nilai positif yang proporsional dengan seberapa jauh prediksi salah dari margin. Ini contoh code-nya, kita menggunakan keras lagi. Terus yang ini tuh untuk menghitung Hing loss-nya. Di sini tuh untuk masukin datanya, kemudian ini tuh untuk menyimpan hasilnya, ngeluarin hasilnya. Kemudian di soal yang ketiga, di sini tuh kita kan menggunakan metode membahas tentang metode prompting, yaitu chain of thought dan Gemini sebagai AI-nya. Nah, di sini metode chain of thought ini tuh intinya dia tuh ngerubah, ini saya ngambil dari sini. Intinya dia tuh kalau kita cuma ngasih jawab nanya soal ke AI cuma ini aja, nanti AI itu bakal jawab satu baris doang, jawabannya doang. Tapi dengan adanya chain of thought, dengan saya menulisnya menggunakan note seperti ini, jadi si AI ini bakal ngejawab step by stepnya.
Contohnya gini, ini ada sebuah soal terus saya minta uraikan jawabannya langkah demi langkah. Kemudian outputnya seperti ini nih. Jadi langkah pertama Gemini itu bakal nentuin persentase buku pelajaran. Dari gimana caranya itu dari menambah dari persenan buku fiksi dan non fiksi kemudian dikurang 100%. Jadi 40%. Nah, untuk langkah yang kedua ini Gemini karena tadi sudah dapat 40% terus juga total bukunya adalah 650, ia tinggal menghitung saja dan ternyata 40% dari 650 itu adalah 260 buku. Nah, kemudian yang nomor 4 ini adalah 3 tools data visualization. Yang ada 3 yang saya ambil. Yang pertama itu Tableau. Ini dia tuh salah satu tools yang paling populer, dimana untuk membantu users memahami data yang dimilikinya untuk bisa si users ini mempermudah membuat keputusan di masa yang akan datang. Fiturnya itu ada on premise dan juga cloud. Dia juga dapat dukungan integrasi dari third party yang banyak. Di sana juga drag and drop yang mudah bagi users, terus sangat cocok digunakan untuk customer relationship management, analytics. Yang kedua itu ada Polymer. Nah, ini juga buat membuat visualisasi data secara profesional tanpa pengetahuan mendalam tentang visualisasi data itu sendiri. Hanya dengan upload dataset atau memilih konektor, Polymer akan membuat dashboard secara otomatis. Jadi dia itu bisa generate dashboard otomatis dan install, tidak memerlukan skill coding, bisa digunakan di app atau websitenya. Banyak widget yang menarik untuk visualisasi data, bisa menggunakan template yang sudah ada. Nah, yang terakhir itu si Sense. Dan ini tools membuat visualisasi data yang interaktif dengan drag and dropnya yang sangat memudahkan users. Si Sense juga menyediakan smart calculations dan charting options yang dapat digunakan untuk semua dataset yang akan dibuat dashboard nantinya sesuai dengan tujuannya. Nah, itu tuh ada fiturnya ya bisa membuat dashboard tapi didukung oleh AI untuk calculating dan chartingnya, visualisasi yang interaktif. Terus juga ada fitur blocks yang ngebuat app analitik dengan template bawaan. Terus juga ada opsi reporting dan data sharing tingkat lanjut. Ini ada perbedaan ketiganya. Dilihat dari fungsi utama, pembuatan dashboard, dukungan implementasi dan fitur unik. Ini semua udah dibahas sih sama di atas tadi di sini. Saya cuma ngambil yang dari sini. Nah, referensinya itu ada di sini. Saya ngambil dari ClickUp di sini. Di sini juga diinformasiin ada sampai pricingnya. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.